Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" Ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. "Mana mungkin kami sanggup menemani ayah, karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagari yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu," kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sudah menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak? Padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri.
Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang duduk bersantai, sang komandan pun berhenti bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. "Wahai Tuan, apakah di sini ada tempat untuk bersenang-senang?" Komandan itu rupanya tidak mengetahui bahwa yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan sekaligus menjadi penasehat kerajaan. "Oh, pasti ada komandan, di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Coba tunjukkan, bagaimana aku untuk bisa sampai ke sana?" tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Kalian pergilah ke arah sana, terus lurus, gak usah belok-belok. Nah, nanti di sana kalian akan menemui tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa mengucapkan terima kasih ataupun permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara marah karena merasa telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Woi Tuan, berani sekali kau membohongi kami," tanya sang komandan dengan geram. "Memangnya siapa kamu ini? Berani sekali membohongi kami," sahut seorang prajurit lainnya. "Aku ini hanya seorang abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Kamu akan aku bawa ke panglima kami untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata sang komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata sang komandan. "Lancang benar si tuan ini, sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan," lanjut si komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, sang panglima bersikap biasa saja. Malah ia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkanlah perbuatan anak buahku di sini. Ini semua karena ketidaktahuan mereka," kata sang panglima dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain karena seringkali bertemu ketika Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. "Apa yang mereka sangkakan kepadamu, Tuan Abu?" tanya sang panglima. "Begini panglima, awalnya mereka itu memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Ya tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan kan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Di sana mereka juga mendapatkan hidangan, terbebas dari fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Bukankah semua itu adalah kesenangan bagi kita?
jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Sang komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba Tuan Abu. Andai saja aku sudah tahu sebelumnya bahwa Tuan adalah Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata sang komandan. "Wahai komandan, bukankah aku berkata benar? Aku ini memanglah seorang abdi. Dan setiap orang adalah abdi Allah SWT, termasuk kalian semuanya ini. Nah, oleh sebab itu, bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan," kata Abu Nawas. "Anda benar, Tuan," jawab sang komandan dengan pasrah. Komandan dan para prajurit yang telah menangkap Abu Nawas pun merasa malu. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku, "Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih," protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah, demikian juga tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir," kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak berdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh tidak, kamu itu salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. "Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya?" Tugas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tarik el Tuarto atau tarik yang memiliki satu mata. Namun dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam terkenal yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Torik bin Ziyad bin Abdullah bin Waldo bin Walfajun bin Nibergosin bin Walhas bin Yatufat bin Nafsau.
Ia adalah putra suku As-Sodaf, yakni penduduk di daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Torik lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Torik tidak diketahui secara pasti. Menurut sejarawan Shawki Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutkan sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lam. Ada juga yang menyebutkan Torik berasal dari bangsa Vandal. Namun banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Berber. Menurut Alwi Alatas, Torik berasal dari keluarga muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam, tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan lalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan dan orang-orang kaya, tuantara dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan menikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan gubernur Ceuta bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan izin. Musa segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daerah Eropa. Setidaknya ada 2 legenda tentang kedatangan Torik bin Ziyad ke Al-Andalus. Yang pertama, legenda wanita tua. Saat Torik baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Torik. Setelah diizinkan oleh Torik, wanita tua itu menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti, negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tai lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar itu, Torik segera membuka pundak bagian kirinya, yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Pasukan Torik pun kagum. Yang kedua, legenda istana 27 gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tidak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana itu. Ternyata di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan laji yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, "Kapanpun ruang pelindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia.
menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Ramadan 91 Hijriah atau 2 April 710 Masehi, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, di mana 4 buah kapal adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriah atau 23 April 710 Masehi, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti, padahal jumlah pasukan Abu Zar'ah kalah banyak. Keberhasilan ekspedisi Abu Zar'ah membangkitkan semangat Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Torik bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Pada hari Senin, 3 Mei 711 Masehi, Torik membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampainya di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Di dalam bahasa Arab disebut Jabal Torik atau Bukit Torik. Torik bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintah pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Torik berkata, "Kita sedang kesini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Mendengar pasukan Torik setelah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusair mengirim bantuan kepada Torik hanya dengan 5.000 pasukan, sehingga total pasukan Torik hanya 12.000 orang. Pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalate. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Zuzunua atau Pertempuran Guadalate. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslim datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan tentara Roderick kacau. Torik memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol di negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Torik. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Torik membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Torik bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Eciza. Setelah itu mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees, Prancis. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Algarve atau Barat. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadapi mereka. Namun niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Torik pulang terlebih dahulu, sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Setelah bertemu Khalifah, Torik bin Ziyad ditakdirkan Allah SWT tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan mengembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, Suriah pada tahun 720 Masehi. Tidak diketahui banyak bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Torik bin Ziyad. Namun Torik bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah
sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Kisah selanjutnya. Setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun kemalangan tidak berhenti di situ. Timur Leng pun menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Dalam suasana inferioritas seperti itu, muncul kesadaran politik umat Islam secara kolektif. Kesadaran kolektif ini mengalami kemajuan dengan ditandai oleh berdirinya 3 kerajaan besar, Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani inilah yang paling pertama berdiri dan paling lama bertahan dibandingkan kedua lainnya. Dalam perjalanannya, Turki Utsmani dijalankan oleh tidak kurang dari 38 sultan dengan berbagai macam corak kepemimpinannya masing-masing. Salah satu serangan dan penaklukan terpenting yang dilakukannya adalah penaklukan Konstantinopel. Walau demikian, hukum sejarah sebagai sunatullah juga berlaku, bahwa masa pertumbuhan yang diiringi dengan kejayaan-kejayaan pun akan habis dengan datang masa kemunduran dan kehancuran. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertoghril. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace pada tahun 1354. Kemudian menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361, Casablanca pada tahun 1389, lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi pada tahun 1453. Kata Utsmani diambil dari nama nenek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertoghril bin Sulaiman Shah dari suku Koyit, salah satu cabang dari keturunan Oghuz Turki. Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun sebelum sampai ke tujuan, dia meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh putranya, yaitu Ertoghril, untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sesampainya di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baiknya itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi. Ertoghril meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Utsman. Putra Ertoghril inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah kekaisaran antara tahun 1290 hingga 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Proesa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman atau yang sering disebut dengan Utsman I. Raja-raja Turki Utsmani mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun. Walau demikian, tak ada aturan bahwa putra pertamalah yang harus menjadi pewaris dari kekuasaan sultan terdahulu. Ada kalanya putra kedua, ketiga yang menggantikan sultan. Bahkan dalam perkembangannya, pergantian itu juga diserahkan kepada saudara sultan dan bukan kepada anaknya. Dalam sejarahnya, selama kerajaan Turki Utsmani berdiri yang hampir 7 abad lamanya, 1299 atau 1300 hingga 1924 Masehi,
Tidak kurang dari 38 sultan yang telah memimpin kerajaan ini, yaitu di periode pertama, Utsman I tahun 1299 hingga 1326, Orkan atau putra Utsman I tahun 1326 hingga 1359, Murad I atau putra Orkan tahun 1359 hingga 1389, Bayazid I Yildirim atau putra Murad I tahun 1389 hingga 1402 Masehi. Periode kedua, Muhammad I atau putra Bayazid I tahun 1433 hingga 1421 Masehi. Murad II atau putra Muhammad I tahun 1421 hingga 1451 Masehi. Semuanya berlanjut hingga 38 sultan sampai kepada periode kelima. Adapun yang terakhir adalah Abdul Majid II tahun 1922 hingga 1924 Masehi. Untuk sekitar 2/3 abad setelah didirikannya di Anatolia, Asia Kecil pada tahun 1300 Masehi, dengan mengorbankan kekaisaran Bizantium dan didirikan di atas reruntuhan kerajaan Seljuk, kerajaan Turki Utsmani hanyalah sebuah emirat di daerah perbatasan. Negara ini selalu diliputi suasana peperangan dan pada saat itu senantiasa dalam keadaan genting. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Dia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Prusa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkan, putra Utsman pada tahun 1326 hingga 1360 Masehi, ia membentuk pasukan yang tangguh, kemudian dikenal dengan Inkisariyah atau Janishari untuk membentengi kekuasaannya. Basis kesatuan ini berasal dari pemuda-pemuda tawanan perang. Kebijakan kemiliteran ini lebih dikembangkan oleh pengganti Orkan, yaitu Murad I, dengan membentuk sejumlah kop atau cabang-cabang Yenisari. Pembaruan secara besar-besaran dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan dan Murad I tidak hanya bentuk perombakan personil pemimpinnya, tetapi juga dalam keanggotaannya. Seluruh pasukan militer dididik dan dilatih dengan asrama militer dengan pembekalan semangat perjuangan Islam. Kekuatan militer Yenisari berhasil mengubah negara Utsmani yang baru lahir ini menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Pada masa Orkan inilah dimulai usaha perluasan wilayah yang lebih agresif dibanding pada masa Utsman. Dengan mengandalkan Janishari, Orkan dapat menaklukkan Azmir, Tawasyanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Daerah-daerah ini merupakan bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh kerajaan Utsmani. Ekspansi yang lebih besar lagi masih terjadi pada masa ini, meliputi daerah Balkan, Adrianopel, Makedonia, Sofia atau Bulgaria, dan seluruh wilayah Yunani. Adrianopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru karena letaknya yang strategis. Setelah Murad I tewas dalam pertempuran melawan pasukan Kristen, ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bayazid I. Sultan Bayazid I yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi mendapatkan gelar Yaldirin atau Yaldirun yang berarti kinat karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Dia menaklukkan wilayah-wilayah yang belum pernah ditundukkan oleh para pendahulunya. Di masanya pula terjadi perang besar antara pasukan Utsman dengan tentara sekutu Eropa yang dimenangkan oleh pasukan Utsmani. Bayazid I tidak gentar menghadapi pasukan sekutu di bawah anjuran Paus itu dan bahkan menghancurkan pasukan salib. Perang ini terjadi pada tahun 1396 Masehi. Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa Bayazid I kalah dalam pertempuran melawan Timur Leng yang terjadi di Ankara. Bayazid I bersama putranya Musa dan Ertogol ditawan oleh Timur Leng, dan akhirnya Bayazid I wafat dalam tawanan pada tahun 1402 Masehi atau 1403 Masehi. Kerajaan Utsmani bangkit kembali dan mencapai kegemilangannya pada masa pemerintahan Muhammad II. Ia digelari Al-Fatih atau Sang Penakluk karena pada masanya ekspansi Islam berlangsung secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453. Dengan demikian, usaha menaklukkan Islam atas kerajaan Romawi Timur yang telah berulang kali dilakukan oleh pasukan Muslim sejak masa Umayyah telah tercapai.
Konstantinopel dijadikan ibu kota kerajaan dan gereja Hagia Sophia yang terkenal itu dijadikan masjid. Sekalipun Konstantinopel telah jatuh di tangan Utsmani di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih, namun oleh Sultan tetap diberikan kebebasan beragama. Dengan terbentuknya kota Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, lebih memudahkan arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Dan Eropa bagian timur semakin terancam oleh Turki Utsmani karena ekspansi Turki Utsmani juga dilakukan ke wilayah ini dan bahkan sampai ke pintu gerbang Wina, Austria. Setelah Muhammad Al-Fatih meninggal, ia digantikan Bayezid II. Dia lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada berperang. Kelemahannya di bidang pemerintahan yang cenderung berdamai dengan musuh mengakibatkan dia tidak ditaati oleh rakyatnya, termasuk putra-putranya. Karena seringnya terjadi perselisihan yang panjang antara dia dan putra-putranya, akhirnya ia mengundurkan diri dan diganti oleh putranya, Salim I, pada tahun 1512 Masehi. Pada masa Sultan Salim I pada tahun 1517 Masehi, gelar khalifah yang disandang oleh Al-Mutawakki Alallah, salah seorang keturunan Bani Abbas yang selamat dari bangsa Mongol tahun 1235 Masehi, dan saat itu berada dalam proteksi, diambil alih oleh Sultan. Dengan demikian, pada masa Sultan Salim ini, para Sultan Utsmani menyandang dua gelar, yaitu gelar Sultan dan gelar Khalifah, sehingga nama Sultan Salim pun mulai disebutkan dalam khutbah-khutbah. Selain itu, ia pun dalam masa pemerintahannya selama 8 tahun menjadi penguasa dan pelindung dua buah kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Puncak kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari Al-Kanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung atau The Magnificent. Pada dasarnya, wilayahnya meliputi dataran Eropa hingga Austria, Mesir dan Afrika Utara, hingga Aljazair dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Lautan Arabia, Lautan Merah, Lautan Tengah, dan Lautan Hitam. Sebagaimana pengakuannya yang terdapat dalam suratnya untuk Francis I, Raja Prancis. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani sehingga mencapai masa kemasannya bukan hanya karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansinya itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Namun tak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang ini dilanda kekisruan. Kesadaran prajuritnya menurun, mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orkan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam kemiliteran. Pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkisaria. Pasukan inilah yang dapat mengubah dinasti Utsmaniyah menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Di samping Janissary, ada lagi prajurit dari tentara feodal yang dikirim kepada pemerintahan pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Taujiyah. Angkatan laut pun dibenahi karena ia memiliki peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani yang tangguh mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang sangat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, disiplin, dan patuh pada peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyang mereka di Asia Tengah. Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola pemerintahan yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi pasa atau gubernur.
gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang al-Zanazik atau al-Alawiyah atau bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau konun. Kitab tersebut diberi nama Multaqo al-Abur, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Anak jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah dengan gelar Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Kemunduran Turki Utsmani. Untuk menentukan penyebab utama kehancuran kerajaan Turki Utsmani merupakan persoalan yang tidak mudah. Akan tetapi ketergantungan sistem birokrasi Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadi institusi politik ini menjadi rentan bagi kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang lemah cukup membuka peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi seorang sultan yang cakap juga mampu memperlambat proses korosi pada badan politik kerajaan. Setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Kanuni diganti oleh Salim II. Kenaikan Sultan Salim II telah dianggap oleh ahli sejarah sebagai titik permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Pada tahun 1633 Masehi, tentara Utsmani menderita kekalahan dalam penyerbuan Hungaria. Demikian juga pada tahun 1676 Masehi, Turki Utsmani kalah dalam pertempuran di Mohaques, Hungaria, dan dipaksa menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 yang berisi pernyataan seluruh wilayah Hungaria, sebagian besar Slovenia dan Kroasia diberikan kepada penguasa Venetia. Pada tahun 1774 Masehi, penguasa Utsmani Sultan Abdul Hamid terpaksa menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi pengakuan kemerdekaan Crimea dan penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam serta memberikan izin kepada Rusia untuk melintasi selat antara Laut Hitam dan Laut Putih. Setelah menyadari menurunnya kekuasaan Turki Utsmani, sebagian wilayah kekuasaannya melancarkan pemberontakan untuk melepaskan diri. Di Mesir, Janisary bersekutu dengan tentara Mamalik melancarkan pemberontakan pada tahun 1772 Masehi. Mamalik berhasil menguasai Mesir kembali. Di Syria dan Lebanon juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh Drus dan Fakhruddin. Sementara itu di Arabia timbul gerakan pemurnian oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan gerakan ini bergabung dengan kekuatan Ibnu Saud yang akhirnya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di sekitar Jazirah Arab. Gerakan-gerakan separatis terus berlanjut hingga pada abad ke-19 dan ke-20. Ditambah dengan munculnya gerakan modernisasi politik di pusat pemerintahan, kerajaan Turki Utsmani akhirnya berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1924 Masehi dan mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama di Republik Turki. Dalam percaturan politik selanjutnya, Turki tidak begitu memiliki pengaruh yang dominan. Bahkan orang Eropa menyebutnya the sick man of the Europe atau si sakit yang ada di Eropa.